Inilah yang harus kita jaga. Inilah yang harus kita waspada. Siapa itu Yusuf Kalla dan siapa itu Anies Baswedan. Dan apalagi Yusuf Kalla itu dekat dengan Zakir Naik. Kita semua sudah tahu siapa itu Zakir Naik. Bukan hanya dimusuhi di Indonesia, tapi dunia pun memusuhi manusia yang satu ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Saya kira kita sama-sama tahu bahwa Yusuf Kalla alias JK dan Anies Baswedan ini adalah sepasang bapak dan anak yang saling menolong satu sama lain. JK adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto saat dia dalam keadaan sakit hati dan jatuh ke dalam jurang kekalahan. Dalam kondisi gundah gulana dan gak beres hatinya, Prabowo Subianto pun menerima saran dari JK dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meskipun dia sudah dipecat oleh Pak Jokowi karena gagal urus Kemendikbud. JK adalah sosok yang buat saya agak mengerikan. Menurut pandangan saya yang cukup subjektif ini, JK ini bahaya banget. Kalimat-kalimatnya sering bercabang dan memiliki kemungkinan multi-interpretasi yang sangat tinggi. Dia ini cukup dekat dengan banyak pihak, bukan hanya pihak pemerintahan, melainkan juga pihak anti pemerintah. Selain itu, JK ini dekat dengan organisasi yang dikelola oleh Zakir Naik. Dan kita tahu siapa itu Zakir Naik, yaitu seorang pembicara dan akademisi yang berfokus pada ilmu perbandingan agama. Naik adalah pendiri dan Presiden Islamic Research Foundation dan program Peace TV. Zakir Naik ini adalah sosok ulama yang dimasukkan ke dalam catatan hitam karena ceramah dan pemikirannya yang radikal oleh dunia. Zakir Naik diundang ke istana saat itu di Indonesia dan membuat kita sama-sama paham bahwa kedekatan ini sudah merupakan kedekatan yang agaknya menakutkan. Ini adalah sebuah fakta yang bukan sekedar opini liar. Saya beropini sesuai fakta dan tidak ada yang saya tambah-tambahkan atau kurang-kurangkan. Kita tahu juga sama-sama bahwa JK dan Anies Baswedan ini dekat sekali. Tidak mungkin JK bisa menyodorkan nama Anies Rashid Baswedan ke si manusia sakit hati saat itu hanya untuk menghancurkan Ahok. Saat itu, JK posisinya adalah orang nomor 2 di Indonesia dan dia harusnya main cantik. Maka sampai dia mau mundur, baru dia bongkar semuanya. Dia sendiri yang mengatakan dan mengakui bahwa dirinya yang mengendorse nama Anies Baswedan ke Prabowo Subianto. Dan kita tahu sama-sama betapa hancurnya DKI Jakarta. Infrastruktur tidak berhasil membawakan kemajuan. Kata-kata juga hanya jadi sampah. Anggaran-anggaran besar juga tidak digunakan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya uang rakyat habis-habiskan dengan anggaran yang sangat janggal. Anies tak tersentuh KPK. Karena saat itu diduga masih ada novel Baswedan. Sekarang kita melihat bagaimana kehancuran Jakarta terjadi. Dan orang-orang itu malah ingin menaikkan skalanya alias scale up ke skala nasional. Kalau Anies Baswedan jadi pemimpin di Indonesia, kita bisa bayangkan betapa mengerikannya nanti dia.
Apalagi di belakangnya ada JK, ada SP, dan pemain politik identitas. Selama ini kita sudah dibodoh-bodohi oleh ayat dan mayat. Jangan sampai skala DKI dinaikkan ke skala nasional, karena ujung-ujungnya adalah peperangan dan kehancuran serta pertumpahan darah. Bahkan bisa jadi nasib kita akan sama seperti negara asal Anies Rashid Baswedan, yakni Yaman. Salam waras untuk kita semua, dan mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.